gue mau ngajarin cara baca output ya. Ini yang pertama faktor loading. Nah, kalau faktor loading itu di sini kan kita lihat nih, ada conv 2 sama conv 4, sedangkan conv 1 sama conv 3 udah nggak ada. Itu artinya comfortability 1 sama comfortability 3 itu dibuang dari penelitian ini karena tidak berhasil merefleksikan variabel comfortability. Atau bisa dibilang nilai faktor loadingnya itu di bawah 0,6 gitu. Sorry, di bawah 0,5. Jadi semua faktor yang ada di nilainya di bawah 0,5 itu otomatis harus dibuang gitu. Nah, yang diterima di sini itu semua yang di atas 0,5 gitu. Jadi yang di bawah 0,5 itu dianggap tidak berhasil merefleksikan variabel comfortability. Contohnya conv 1 dan conv 3 itu berarti nggak berhasil merefleksikan variabel comfortability. Termasuk is of use. Is of use itu hanya 3. Nah, kalau misalnya dia ada 4, berarti is of use 4 itu dibuang gitu. Nah, contohnya kayak yang ini safety. Safety misalnya ada 4, berarti safety 2 dan safety 4 itu dibuang dari penelitian karena nilai faktor loadingnya di bawah 0,5 gitu. Ya. Nah, ini kalau di sini juga bisa dilihat bahwa dari variabel comfortability itu faktor yang paling kuat dalam merefleksikan si comfortability itu adalah conv 2. Nah, isinya dari conv 2 itu bisa dilihat di kuesioner gitu. Ya. Nah, jadi bisa dibaca semuanya pelan-pelan, kayak misalnya di user satisfaction itu yang paling merefleksikan variabel user satisfaction itu adalah yang satisfaction 3 gitu. Nah, indikator yang ketiga bisa dilihat di kuesioner. Nah, ini discriminant validity. Discriminant validity itu gunanya untuk memastikan bahwa si setiap konstruk ini, setiap struktur ini kan comfortability terhadap comfortability 1, 2, 3, 4. Nah, itu korelasinya besar, faktor loadingnya itu harus lebih kuat, lebih besar daripada korelasi antara comfortability dengan indikator yang lainnya gitu. Jadi is of use ya harus sama is of use gitu. Kalau sampai dia misalnya is of use nih diwakilin sama EOU1, EO2, EO3, ternyata dari reliability ada yang lebih kuat dari yang ini. Nah, itu nggak mungkin gitu, itu nggak boleh gitu. Jadi intinya semua ini harus lebih jadi is of use terhadap is of use 1, 2, 3 itu harus lebih kuat daripada is of use terhadap indikator lain gitu. Nilainya harus lebih gede. Nah, fair juga gitu. Fair 1 sama fair 2 0923 sama 855. Sedangkan fair ke comfortability itu 137, berarti udah terima semua tuh karena dia nggak ada yang lebih tinggi. Gitu. Ini menunjukkan bahwa dia udah layak gitu loh. Ini untuk menguji kelayakan, namanya kelayakan outer model, sama kayak ini. Ini masih outer model. Outer model itu maksudnya adalah pengaruh atau korelasi dari comfortability dari variabel ke indikatornya gitu. Oke. Nah, next. Nah, ini composite reliability sama AVE. Kalau composite reliability itu artinya adalah menguji keandalan si kuesioner itu gitu. Kalau AV itu keakuratan. Jadi kalau composite reliability itu harus dia di atas 0,6 gitu. Nah, ini kalau dia di atas 0,6 semua berarti layak. Kalau AVE itu harus di atas 0,5 gitu. Nah, kalau ada yang di bawah 0,5 kayak 0,462 gitu ya, itu nggak bermasalah karena beberapa penelitian sebelumnya juga mengatakan hal yang serupa gitu. Kalau AVE di bawah 0,5 itu tidak mengganggu hasil penelitian gitu. Itu ada gue tulis di tesis lu juga. Nah, ini untuk inner loading. Kalau inner loading itu dia untuk memastikan pengaruh dari antar variabel ke user satisfaction. Itu bedanya. Kalau faktor loading yang ini kan dari variabel ke indikatornya, ya kan? Nah, kalau yang ini antara variabel dengan user satisfaction gitu. Besarannya berapa gitu kan? Nah, kalau yang ini kelihatan nih comfortability ke user satisfaction 0,006, 161, 361, 394, 31, 431 segala macam. Nah, kalau dari sini secara garis besar bisa dilihat bahwa pengaruh yang paling kuat mempengaruhi si kepuasan itu adalah keamanan gitu loh. Jadi keamanan itu sangat besar mempengaruhi kepuasan. Kalau semakin aman, maka orang akan semakin puas menggunakan Transjakarta gitu. Nah, yang kedua bisa dilihat ya sini reliability, keandalan. Berarti kalau si Transjakarta ini bisa diandalkan, maka orang bakal semakin puas gitu loh. Ngerti ya? Next. Nah, ini conclusion segala macam tinggal dibaca aja. Nah, ini kalau gue yang bikin slide itu emang sebenarnya simple. Alasan gue bikin kalau slide itu simple karena semakin simple slide itu semakin dikit yang bakal ditanya gitu. Tapi kalau semakin banyak isi slide lo, itu lo semakin banyak yang bakal ditanya sama dosen lo gitu. Itu aja dari gue.